Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi manajemen waktu proyek dari mata kuliah manajemen perangkat lunak. Di sini ada daftar profil saya, yaitu Hasan Nadia, NPM 1963061. Saya dari kelas 6M reguler Banjarmasin. Pertama-tama, di sini saya akan memberikan pengertian waktu proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berimbas pada penjelasan proyek yang tidak tepat waktu, penyelesaian waktu proyek yang mundur, dan kurangnya pengelolaan waktu proyek biasanya akan berakibat pada terbengkalainya sumber daya proyek. Yang kedua adalah mendefinisikan aktivitas atau activity definition, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan izin bahwa aktivitas telah berhasil. Yang ketiga, pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Pengurutan aktivitas atau activity sequencing setelah mendefinisikan aktivitas proyek. Langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, deskripsi produk, asumsi, dan batasan untuk melakukan hubungan antar aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Ada 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Yang pertama, ketergantungan mandatory atau mandatory dependencies. Yang kedua, ketergantungan lepas. Lalu yang ketiga ada ketergantungan eksternal atau external dependencies. Ketergantungan lalu berdasarkan identifikasi aktivitas dan saling ketergantungannya, maka akan memudahkan tim proyek dalam menyusun susunan pekerjaan pada proyek yang pada alurnya diwujudkan dalam bentuk penjadwalan proyek. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis satu atau aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on a Row atau ADM. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dua hubungan pada suatu titik yang disebut node untuk menggunakan urutan aktivitas. Seperti ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Lalu di sini ada Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode pemahaman dengan pekerjaan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai referensi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperluas hubungan waktu pada PDM aktivitas disertakan dalam bentuk-bentuk dan aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM atau lebih jelas dengan menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Lalu estimasi durasi aktivitas. Setelah aktivitas definisikan dan dibuat urutan pekerjaannya, proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi aktivitas ini untuk mengetahui berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek berdasarkan urutan aktivitas dan saling keterlibatan antar aktivitas. Terdapat
suatu yang dapat berjalan simulan sehingga suatu proyek tidak serta-merta merupakan total waktu semua aktivitas, akan tetapi hasil dari manajemen. Lalu yang ketiga, penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkaitkan proses manajemen waktu, proyek selanjutnya adalah penyusunan jadwal proyek. Di sini terdapat beberapa tool yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan proyek, yaitu ada Gantt chart, analisis PERT, dan analisis jalur kritis. Gantt chart sendiri adalah dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagian dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dalam membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Lalu, analisis PERT atau program evaluation dan review teknik merupakan metode analisis jaringan untuk memperkuat umur proyek dengan memperhitungkan faktor tidak kepastian waktu masing-masing aktivitas. PERT memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan 3 jurus waktu, yaitu waktu optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun kadang-kala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ataupun penyampaian pelaksanaan jadwal proyek sangat terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena kurangnya kemampuan dan mendefinisikan aktivitas proyek, termasuk urutan pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Lalu, kontrol perubahan terhadap jadwal proyek yang kedua adalah kurangnya akurasinya dalam mencantumkan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwalkan. Lalu yang ketiga adalah lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, kan karena akurasinya penjadwalan proyek tepat dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Maka dari itu, manajer proyek harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespon perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada penjadwalan aktivitas pada proyek atas perubahan-perubahan tersebut. Mungkin manajemen proyek harus melakukan penjadwalan ulang atau merevisi jadwal proyek yang telah direncanakan. Kemampuan dalam manajemen, kemampuan komunikasi, negosiasi, kematangan pengalaman, maupun kemampuan dalam menerapkan tool dan teknik manajemen proyek. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kurangnya penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.